Baiklah, saya akan membacakan opini tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah seluruh benda dan juga kondisi yang berada di dalam ruangan yang sedang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Pada umumnya, manusia bergantung pada keadaan lingkungan di sekitarnya, yaitu berupa sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia. Alam adalah tempat kita berpijak dan tempat hidup bagi manusia, flora dan fauna yang ada di dalamnya. Belum lagi sumber daya alam yang harus kita lestarikan bersama dan dalam melangsungkan kehidupan dan sebagai cerminan. Kita benar-benar memperhatikan lingkungan yang akan kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Ironinya, sebagian masyarakat rakus terhadap alam. Mereka melakukan itu demi keuntungan sendiri dan merusak ekosistem yang ada di bumi. Secara tidak langsung, jika seseorang merusak ekosistem terhadap hutan, seperti penebangan pohon secara liar hingga pembakaran hutan, maka menyengsarakan bagi mereka yang hidup di dalamnya. Dan hutan merupakan sumber kehidupan sebagian masyarakat yang berfungsi sebagai penghasil oksigen. Contohnya, salah satu suku yang masih bergantung kepada hutan yaitu suku Baduy. Terjadi perilaku yang merusak lingkungan di Indonesia adalah pembuangan sampah sembarangan dan pembuangan limbah pabrik yang mencemari lingkungan. Lantas, siapakah yang dapat disalahkan atas terjadinya kerusakan alam itu? Tentu kita tidak asal menuduh terhadap permasalahan yang terjadi, tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah cara menangkal orang yang serakah serta bagaimanakah menjaga kelestarian alam yang kita miliki sekarang. Demikian juga dengan pemerintah yang memiliki wewenang serta kekuasaan untuk mengatur melalui regulasi dan kebijakan agar tindakan kerusakan alam itu tidak terjadi lagi. Hal inilah yang menyebabkan adanya perubahan ekosistem suatu lingkungan yang terjadi karena adanya kegiatan masyarakat seperti pemanfaatan lahan yang dijadikan sebagai daerah pertanian sehingga dapat mengurangi luas lahan lainnya. Bumi cukup untuk menyediakan kebutuhan manusia, tetapi tidak cukup bagi manusia yang serakah. Dia hanya berpikir bagaimana memperkaya diri melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. Sungguh ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena dapat mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat. Dalam hal ini, berbagai pihak diharapkan partisipasinya untuk senantiasa menjaga kelestarian lingkungan. Tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab, tetapi semua masyarakat. Contoh, institusi pendidikan yang bisa melakukan reformasi dan inovasi untuk mendidik peserta didiknya agar memiliki kecintaan dan kepekaan terhadap kondisi alam. Kita juga berharap dunia pendidikan dapat menumbuhkan kesadaran dalam meminimalkan dampak negatif dari tindakan seseorang. Pendidikan yang pro lingkungan hidup berarti pendidikan yang sangat menginspirasi dan memotivasi pikiran dan perilaku peserta didik agar tertanam nilai yang peduli pada pembangunan yang berkelanjutan. Maka diharapkan nantinya akan hadir di tengah masyarakat lulusan pendidikan yang merasa malu, enggan, bahkan berdosa jika merusak lingkungan hidup. Selain institusi pendidikan dan pemerintahan, tentunya kita sebagai masyarakat terlibat aktif. Jangan menunggu pemerintah untuk melestarikan lingkungan, tetapi mulailah bergerak dari hal-hal yang kecil yang dapat dilakukan seperti membuang sampah pada tempatnya dan berusaha tidak mencemari dengan limbah-limbah atau obat kimia dan tidak melakukan penambangan liar. Hal ini merupakan upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan, karena masyarakat dalam hal menjaga perilaku hidup bersih dan sehat masih minim, masih banyak yang menyepelekan hal tersebut. Jumlah kerusakan flora dan fauna akan terus bertambah jika dalam penggunaannya masyarakat tidak memperhatikan keseimbangan terhadap ekosistem lingkungan. Dampak dari perubahan ekosistem akan berkurang jika masyarakat memahami fungsi dari suatu ekosistem tersebut. Sumber daya alam yang utama bagi manusia adalah tanah, air, dan udara. Tanah merupakan tempat manusia untuk melakukan berbagai kegiatan. Air sangat diperlukan oleh manusia sebagai komponen terbesar dari tubuh manusia. Selain itu, udara merupakan sumber oksigen yang alami bagi pernafasan manusia.
Marilah ciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman. Menjaga lingkungan juga sebagai salah satu tanda syukur kita kepada Allah yang telah menganugerahkan kekayaan alam yang begitu indah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.